Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai yang ke-29. Saya memberikan tema Kristen NATO, tanda kutip. Saya akan membacakan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dalam perikop firman Tuhan yang kita baca di sini, Paulus memberikan penekanan bahwa sesuatu yang lahiriah, yang Paulus sebut seperti sunat dan hukum Taurat, tidak akan menyelamatkan seseorang. Tetapi yang menyelamatkan seseorang ialah kasih karunia dari Yesus Kristus dengan kita beriman kepada Yesus Kristus. Maka dalam hidup kita hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh mau hidup bagi Kristus. Jangan hanya menjalankan simbol-simbol dan sesuatu yang lahiriah dari keagamaan kita saja. Seperti kita memakai salib, lalu alat-alat yang kita pakai ada gantungan salib, tetapi hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai hidup kita sebagai orang Kristen justru lebih buruk dibandingkan dengan orang yang belum Kristen. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang Kristus tidak ada di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi seorang Kristen yang Kristus tidak bertata di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi seorang Kristen yang hanya tertulis di KTP, tapi kita tidak pernah menunjukkan bahwa kita adalah seorang Kristen yang sesungguhnya. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini, bila kita menghidupi iman kita di dalam Yesus Kristus, maka demikian hidup kita akan sungguh bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Ada beberapa pelajaran bagi kita pada hari ini. Yang pertama, marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan menurut kemauan kita. Bukan menurut kedagingan kita. Bukan menurut apa yang kita sukai. Tapi kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Dan melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita secara utuh dan sempurna. Yang kedua, hidup yang menjadi teladan. Saudara, hidup yang menjadi teladan adalah hidup yang berkesaksian. Hidup yang menjadi teladan berarti adalah hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang menjadi teladan adalah orang melihat hidup kita. Dan mereka tahu bahwa kita adalah seorang Kristen dan pengikut Kristus. Maka dengan demikian, hidup kita sungguh bisa menjadi teladan bagi orang lain. Yang ketiga, hidup yang memuliakan Tuhan. Secara dalam hidup, bila kita boleh sungguh hidup sesuai yang Tuhan mau, maka demikian kita akan memuliakan nama Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen melalui hidup kita, justru nama Tuhan dipermalukan. Jangan karena perbuatan hidup kita, justru membuat nama Tuhan itu dicemooh oleh orang lain. Jangan sampai melalui hidup kita memalukan nama Tuhan. Tapi bila hidup kita boleh sungguh memuliakan nama Tuhan, maka demikian kita boleh sungguh menjadi seorang Kristen yang boleh dipimpin oleh Tuhan. Jangan menjadi seorang Kristen NATO, no action, talk only. Tapi kita boleh sungguh menjadi seorang Kristen yang hidup dengan sungguh di hadapan Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya, menjadi teladan
dan hidup memuliakan nama Tuhan. Mari kita menjalani hidup kita dengan sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati dan menyertai setiap kita, supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang boleh sungguh berkesaksian dimanapun kita berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita boleh sungguh hidup menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai